Assalamualaikum Yu. Maaf siang ini sepertinya aku tidak bisa datang. Tolong kamu saja yang bagikan sepatu dan seragamnya ke anak-anak ya. Lusa aku akan datang mengajar seperti biasa. Waalaikumsalam Bib. Iya tidak masalah. Kamu baik-baik saja kan? Kenapa suara kamu lemas begitu? Aku tidak apa-apa. Hanya ada sedikit kendala. Aku tutup dulu ya. Assalamualaikum. Panggilan telepon itu berakhir. Biba segera kembali duduk di sofa ruang kerja suaminya. Setelah beberapa saat tenggelam dalam kesedihan, sekarang Biba sudah lebih baik. Terbukti dari wajahnya yang sudah tidak sendu. Dan dia baru sadar jika pakaiannya sekarang begitu kotor karena noda kopi yang disiram pria tadi. Sepertinya dibersihkan dengan air saja tidak akan hilang nodanya. Kelak, kenal pintu berbunyi, membuat pandangan Biba teralihkan. Dia menoleh menatap sang suami yang datang dengan sebuah paper bag di tangannya. Tadi aku minta salah satu staf membeli pakaian untuk kamu. Aku tidak tahu cocok atau tidak, tapi setidaknya lebih baik daripada gamis yang kamu pakai sekarang, ucap Asam sesaat setelah sampai di hadapan sang istri. Dia meletakkan paper bag itu di atas meja. Terima kasih mas. Bagaimana, apa rapatnya lancar? Tendernya aman kan? Tanya Bibah yang tak tahu jika sebenarnya Asam telah membatalkan rapat kerjasama itu demi dirinya. Mendengar pertanyaan itu membuat Asam tersenyum tipis. Ya, tentu saja. Kamu tidak perlu meragukan aku tentang hal itu. Ya, Asam terpaksa berbohong. Karena dia menghargai sang istri yang dengan perjuangan mengantarnya sampai ke kantor. Dan juga dia tidak ingin membuat Biba terus merasa sedih. Cukup Asam dan semua orang yang ada di perusahaan itu yang tahu apa yang telah dia lakukan untuk membuat semua orang tahu status Biba di hidupnya. Alhamdulillah, kalau begitu aku ganti pakaian dulu baru pulang. Biba segera berdiri seraya meraih paper bag itu. Pulang? Tanya Asam yang nampak kaget. Iya, pulang. Kenapa? Tanya Biba balik. Asam segera menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia sudah bisa membayangkan jika nanti istrinya itu akan mengendarai motor dengan kecepatan tinggi di tengah jalanan ibu kota yang sangat padat. Setelah kejadian di lobi tadi pula, Asam jadi takut kalau saja saat di jalan nanti ada orang jahat yang memperlakukan Biba seperti tadi. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan kamu pulang dengan motor itu. Nyalimu terlalu besar untuk seorang perempuan yang seharusnya bersikap lemah lembut. Ujar Asam yang kembali ke mode posesif dan sedikit egois. Apa? Biba sampai terperangah mendengar ucapan sang suami. Entahlah, dia merasa sang suami punya dua kepribadian berbeda. Tapi tadi saja aku membonceng Mas sampai ke sini. Aku juga tadinya mau pulang dengan motor itu. Kenapa tiba-tiba tidak boleh? Nanti Bi Yati mau pakai motornya kan? Tidak enak mas, boleh ya? Asam tetap kekeh pada pendiriannya. Tidak, lagi pula itu motor boy, bukan motor Bi Yati. Seharian ini kamu temani aku saja di sini. Dah, cukup sekian dan terima kasih. Tak mau terus berdebat, Asam segera berbalik melangkah menuju meja kerjanya. Mas, aku ngapain di sini seharian? Tanya Biba sesaat setelah sang suami duduk di kursi kebesarannya. Asam kembali menoleh dengan senyum sumringah. Apapun bisa. Kamu mau sholat di sini ada musola. Kamu mau makan tinggal pesan saja. Dan kalau kamu mau, kita bisa melakukan apapun di sini. Ucap Asam lalu mengedipkan sebelah matanya. Sekarang hobi baru Asam sepertinya adalah membuat istrinya salah tingkah. Terbukti hanya dengan satu kedipan mata, Biba langsung beranjak pergi menuju toilet yang ada di ruangan itu. Di tempat berbeda, Revan yang hendak kembali ke ruangannya tiba-tiba menghentikan langkah saat melihat Mira duduk termenung di depan sebuah dinding kaca yang mengarah langsung ke jalan raya. Perlahan dia melangkah mendekat dan langsung mengambil posisi duduk di samping Mira. Jangan duduk termenung di sini, kesambet baru tahu. Mira menoleh dengan tatapan datar. Bukan urusan kamu, sana pergilah. Sekarang hari pertama kamu sebagai manajer keuangan. Jangan sampai image kamu yang pecicilan membuat orang tidak nyaman.
Tadi aku memang mau pergi, tapi... Revan menoleh menatap Mira yang nampak sendu. Pasti sedih ya, melihat Asam begitu menghormati Biba sebagai istrinya. Meski begitu, dia telah melakukan hal yang benar, bukan? Kamu seharusnya senang Asam menjadi semakin dewasa sekarang. Julida, kamu harus mengubah mindset toksik kamu itu. Kali ini Mira tak lagi sekedar melirik, melainkan dia segera menoleh dengan raut wajah kesal. Aku heran, kamu datang ke Jakarta untuk bekerja atau menjadi penguntit sih? Kemana saja aku pergi selalu ada kamu. Atau jangan-jangan... Mira memicingkan matanya seraya berpangku tangan. Jangan-jangan kamu suka sama aku. Kamu nanya. Ya udah, aku kasih tahu ya. Siapa juga yang suka sama kamu, ha? Siapa juga yang jadi penguntit? Yang ada mata aku bintitan. Revan menggerakkan tangannya dan langsung ditempelkan di jidat Mira. Aku hanya ingin mengeluarkan jin kampret yang ada di dalam sini. Ya Allah, Mira jangan jadi pelakor, sadarlah. Ah, Revan, Mira menepis tangan Revan dari jidatnya. Kamu tuh yang harus diruqyah. Dah, aku mau balik, awas saja kamu mengikuti aku lagi. Mira segera berdiri lalu melangkah menuju lift sambil mengentak-entakkan kakinya karena kesal. Julida, tunggu aku, ucap Revan lalu segera menyusul Mira. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Biba terlihat mulai bosan hanya duduk dan berbaring di sofa itu sepanjang hari. Dia hanya keluar ketika sholat dan makan siang saja. Dari kejauhan dia memandangi sang suami yang terlihat begitu sibuk di belakang meja. Mas Asam masih lama ya? Aku mau pulang. Mendengar itu, Asam segera berdiri dari posisi duduknya, meraih jas lalu melangkah mendekati Biba. Baiklah, ayo kita pulang. Aku baru saja mendapat kabar kalau ayah sedang di rumah orang tuaku. Sontak Biba langsung berdiri dari posisi duduknya. Ayah, kalau begitu kita harus pulang. Ayo, ayo. Dengan bersemangat dia menarik tangan Asam agar segera keluar dari ruangan itu. Kami pulang dulu Bu Sekre, Assalamualaikum, ucap Biba sesaat sebelum melewati meja Mira. Melihat Biba menarik Asam keluar, membuat Mira memutar bola matanya malas, seraya mendengus kesal. Sesampainya di lobi kantor, Biba nampak tak enak. Saat beberapa orang pegawai yang melihatnya segera menghentikan langkah lalu menunduk hormat. Karena aku berjalan bersama Mas Asam, semua orang jadi ikut menunduk hormat padaku. Kenapa rasanya tidak nyaman ya? Batin Biba. Kamu harus membiasakan diri mulai sekarang. Sebagai istriku, kamu juga akan dihormati sebagaimana seharusnya. Aku pastikan kejadian pagi tadi tidak akan terulang lagi. Saud Asam saat melihat wajah kebingungan sang istri. Maksudnya? Tanya Biba. Namun Asam hanya menanggapi dengan senyuman. Sesampainya di halaman depan, Asam menarik tangan Biba agar mengikuti langkahnya. Mas, motornya aku parkir di sebelah sana, ucap Biba yang semakin dibuat bingung. Sudah aku bilang, kamu tidak akan pulang dengan motor itu lagi. Nanti Boy akan menjemput motornya. Sekarang kita pulang dengan mobil, ucap Asam seraya terus menarik tangan sang istri. Mobil? Bukannya mobil Mas Asam mau... Biba tak bisa melanjutkan ucapannya saat melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir di hadapannya. Ya, Asam membeli mobil baru hanya melalui salah satu showroom langganan keluarganya. Tinggal pesan, transfer, dan akan langsung diantar. Selamat sore Pak, ini kuncinya, ucap seorang pegawai showroom yang sejak tadi menunggu Asam keluar. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu saya pulang dulu. Asam segera meraih kunci itu dan kembali melanjutkan langkahnya, membawa Biba masuk ke dalam mobil. Sebagai seorang pebisnis, Asam sedikit berbeda dengan anak konglomerat pada umumnya. Dia lebih suka nyetir sendiri dan dia lebih memilih tinggal di apartemen dibandingkan kediaman mewah kedua orang tuanya. Meski terbiasa mandiri, namun hidup Asam tidak luput dari kemewahan. Hingga membuat seorang wanita yang baru saja masuk ke dalam hidupnya tak habis pikir seberapa tebal isi dompet seorang Asam. Sesampainya kediaman mewah keluarga Al-Farisi,
Biba segera keluar mendahului sang suami karena sudah tidak sabar bertemu dengan sang ayah. Ayah, Biba berhambur memeluk ayahnya yang duduk di sofa ruang keluarga. Baru beberapa pekan dan rasa rindu itu sudah menggunung. Setelah beberapa saat Biba melepaskan pelukannya menatap sang ayah sambil menyeka air mata. Ibu tidak ikut. Ayah hanya kebetulan lewat saja, jadi mampir. Kapan-kapan ayah ajak ibu dan adik kamu ke sini, ucap ayah. Assalamualaikum ya, ucap Asam langsung mencium tangan ayah mertuanya. Waalaikumsalam, bagaimana kabar kamu Sam? Tanya ayah yang terlihat senang melihat sang menantu yang begitu gagah dengan setelan jasnya. Baik ya, ayah apa kabar? Tanya Asam balik. Alhamdulillah baik Sam, jawab ayah. Kalau begitu mama dan papa tinggal dulu. Tadi katanya Pak Ilham mau bicara sesuatu kepada kalian, ucap mama lalu segera melangkah pergi bersama sang suami. Kini di ruangan itu tinggallah Biba, Asam dan ayah. Situasi yang tadinya hangat dan penuh kebahagiaan, kini mendadak serius saat ayah menegapkan posisinya. Asam dan Biba duduk saling berdampingan di hadapan ayah. Mungkin saat ini pikiran mereka penuh dengan berbagai pertanyaan yang sama. Sudah beberapa lama sejak kalian menikah, ayah merasa tidak tenang, hingga tidur pun tak nyenyak. Makanya ayah menyempatkan mampir ke sini, ucap ayah pada akhirnya. Kalau boleh tahu, apa yang buat ayah tidak tenang? Biba baik-baik saja di sini. Seperti yang ayah lihat, keluarga Mas Asam sangat baik. Biba sangat bahagia. Ayah tidak perlu khawatir, ucap Biba yang tak ingin ayahnya semakin khawatir. Ayah tersenyum seraya menganggukkan kepalanya, lalu beralih memandang Asam. Ayah merasa terlalu memaksakan pernikahan ini. Sudah hampir 1 bulan. Sekarang ayah ingin bertanya, apa Nak Asam ingin melanjutkan pernikahan ini? Jika hanya menjadi beban, ayah ikhlas jika kamu ingin mengembalikan Biba. Asam dan Biba nampak terkejut dengan pertanyaan ayah. Sekurat keraguan nampak tergambar jelas di wajah Biba. Dia tak berani untuk berucap dan memilih menundukkan pandangannya. Sementara Asam yang tadi nampak santai kini menghela napas panjang. Dia mengerti kegelisahan hati seorang ayah karena dia memulai semua ini dengan keterpaksaan. Jujur, saya memang meminang Biba sebagai istri saya karena keterpaksaan. Tapi sekalipun tidak pernah terbesit di benak saya untuk menceraikannya. Beberapa waktu bersama, kami sudah melewati banyak hal, hingga saya mulai berpikir, saya akan menyesal jika menyia-nyiakannya. Mungkin masih terlalu dini untuk dikatakan cinta, karena kami hanyalah 2 orang asing yang tak saling mengenal sebelumnya. Tapi tolong berikan saya kesempatan untuk membuktikan keseriusan dan tanggung jawab saya sebagai suami. Melihat ketegasan sang menantu membuat ayah bisa bernapas lega, meski belum sepenuhnya. Ya, ayah tidak ingin terlalu berharap, namun setidaknya dia tahu sang menantu mulai membuka hati untuk putrinya. Sementara Biba menoleh, menatap sang suami tak percaya. Baru kali ini dia melihat Asam begitu tegas menjawab pertanyaan ayahnya. Tiba-tiba terbesit di hatinya. Apakah semua yang Asam katakan itu adalah kebenaran? Atau hanya sekadar pengalihan agar ayahnya tak ragu? Entahlah, Biba tidak ingin bertanya lebih banyak karena takut kalau saja jawaban Asam bisa menyakiti hatinya yang mulai berharap lebih. Pukul 9 malam, Biba dan Asam akhirnya kembali ke apartemen. Lihat Biba melangkah mendahuluinya begitu saja membuat Asam bertanya-tanya. Padahal aku sudah menunjukkan keseriusanku di depan ayahnya. Tapi kenapa dia malah terlihat murung? Batin Asam. Tanpa pikir panjang, Asam melangkah dengan cepat, mencegat Biba yang hendak masuk ke dalam kamarnya. Wait, apa kamu mau langsung tidur? Ini baru jam 9 malam. Sepertinya kita masih bisa mengobrol mungkin, atau menonton televisi. Dengan tatapan datar, Biba menggelengkan kepalanya. Aku lelah karena seharian ini banyak hal yang terjadi. Aku mau tidur saja, Mas. Selamat malam. Biba kembali melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamar dan segera menutup pintu. Di sana, Asam masih berdiri menatap pintu kamar.
Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Kenapa aku tidak tenang melihat wajahnya ditekuk begitu? Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Setelah beberapa saat, Asam segera berbalik melangkah masuk ke dalam kamarnya. Setelah selesai mengganti pakaian dengan pakaian tidur, Biba segera melangkah menuju ranjang. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar, membuat dia putar haluan. Kelak, saat pintu terbuka, Biba mengerutkan keningnya saat melihat Asam berdiri di sana sambil membawa sebuah bantal guling. Mas Asam, kenapa? Sejenak Asam nampak berpikir, alasan klis apa yang harus dia berikan agar Biba tidak curiga padanya. Itu di kamarku tadi ada tikus, besar sekali. Biba membulatkan matanya saat mendengar ucapan sang suami. Tikus? Tapi bagaimana bisa di apartemen semewah ini ada tikus? Bisa saja. Mungkin dia naik tangga darurat dan saat kita masuk tadi, tikus itu menyelinap. Ya, pokoknya begitulah. Malam ini aku tidur di sini. Tanpa menunggu persetujuan Biba, Asam langsung menyelonong masuk dan membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Biba segera berbalik, menyusul sang suami. Dia tahu jika Asam pasti hanya berbohong kepadanya. Kalau begitu kita bertukar kamar saja. Bagaimana? Jangan, pokoknya kita tidur di sini saja. Asam yang tadinya berbaring, kini kembali duduk menatap Biba dengan kesal. Kita ini suami istri bukan? Kenapa harus tidur terpisah? Yang memulai semua ini siapa? Mas Asam sendiri yang minta kita tidur di kamar terpisah dan Aku ralat, seru Asam memotong ucapan sang istri. Aku tidak mau kita tidur terpisah. Rasanya sangat aneh. Kamu tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun. Tapi jangan larang aku tidur di sini. Setelah selesai dengan ucapannya, Asam kembali berbaring seraya memejamkan matanya. Sejenak Biba nampak diam terpaku, menatap sang suami yang tidur memunggunginya. Rasanya dia ingin sekali bertanya tentang ucapan Asam sore tadi, tapi apa benar kamu ingin mempertahankan aku selamanya di sisimu, Mas? Jika memang benar, apakah aku bisa memiliki hatimu sepenuhnya? Apa kamu benar-benar akan mencintaiku? Aku terlalu takut untuk bertanya. Takut jika jawabanmu hanya akan membuatku hancur. Batin Biba. Sekitar pukul 2 dini hari, Asam yang tidak benar-benar tidur merasakan ranjangnya bergerak. Dari cahaya remang-remang lampu tidur, dia bisa melihat Biba masuk ke dalam kamar mandi. Dia pikir Biba hanya ingin buang air kecil pada awalnya. Namun saat keluar, dia lihat sang istri mengambil perlengkapan sholatnya dan keluar dari kamar itu. Merasa penasaran, Asam pun menyusul keluar. Dari balik dinding pembatas ruangan, dia memandangi sang istri yang sedang melaksanakan ibadah sholat tahajud. Apa dia sering sholat tahajud sendirian seperti ini? Kira-kira apa yang dia minta di sepertiga malam? Batin Asam. Cukup lama Asam berdiri di sana, sampai akhirnya terdengar suara isak tangis saat Biba mulai menengadahkan tangan memanjatkan doanya. Kenapa dia menangis? Biba, sebenarnya apa yang membuat kamu seperti ini? Batin Asam. Setelah selesai dengan sholatnya, Biba segera berdiri hendak kembali ke dalam kamar. Namun saat berbalik, dia kaget mendapati sang suami sudah berdiri di belakangnya. Astagfirullah, Mas Asam bikin kaget saja. Mau sholat juga? Bukannya menjawab pertanyaan sang istri, Asam malah menggerakkan tangannya menyentuh kening Biba dengan jari telunjuknya. Sejak tadi aku penasaran dengan isi kepalamu. Sekarang katakan hal seperti apa yang membuat kamu curhat sama Allah di sepertiga malam. Mendengar pertanyaan itu membuat ekspresi Biba berubah. Dia mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Itu urusanku sama Allah. Tidak boleh diberitahu ke orang lain meski itu suamiku sendiri. Helak napas Asam terdengar lirih. Entah kenapa aku merasa jika isi curhatanmu itu pasti tentang aku. Benar kan? Itu salah satunya. Bukan hal yang macam-macam kok. Sudah, jangan dipikirkan, ayo tidur. Biba hendak melangkah, namun Asam menahan pergelangan tangannya. Asam mendorong tubuh sang istri hingga bertumpu di tembok ruangan. Apa kamu masih ragu kepadaku?
Mata Biba mulai berkaca-kaca. Namun dia tetap menahan diri agar tidak terlihat lemah di hadapan Asam. Keraguan itu hal yang lumrah, bukan? Aku hanya ingin mempercayai Allah saja. Apa salah? Ya, tidak salah. Kamu benar, jangan menaruh harapan kepada siapapun selain Allah. Tapi melihat kamu seperti ini membuatku tak tenang. Sepertinya aku harus membuktikan sedikit kesungguhanku kepadamu. Apa maksud kamu, Mas? Asam menyunggingkan senyum. Perlahan dia menggerakkan tangannya menelusup masuk ke celah tekuk leher sang istri. Sedikit dorongan tanpa ragu Asam menyatukan bibir mereka. Sentuhan lembut itu membuat tubuh Biba melemah, hingga membuatku tak berdaya. Tak butuh waktu lama. Asam melepaskan tautan singkat mereka hingga mundur beberapa ke belakang sambil berpangku tangan. Itu adalah ciuman pertamaku. Kamu harus bertanggung jawab karena telah membuat aku menjatuhkannya padamu. Biba, mulai sekarang lihatlah bagaimana caraku membuktikan kesungguhanku padamu. Kamu tidak perlu ragu jika ingin mencintaiku, karena aku akan melakukan hal yang sama. Anggap saja ciuman singkat itu uang muka. Aku akan melunasinya setelah kita sama-sama siap untuk melakukannya. Paham? Asam segera berbalik pergi meninggalkan sang istri yang masih diam mematung di posisinya.